Selamat pagi, saudara sekalian. Saya mau secara khusus minta maaf kepada paduan suara. Saya terus terang tidak merasa nyaman karena posisi begini. Ada orang di belakang saya dan pasti orang itu ngerasani atau mengontrol saya itu. Apa boleh buat saya terus terang merasa tidak nyaman. Tadi saya bercerita kalau di GKI Kedoya itu penatuannya duduk di sebelah kiri. Saya selalu berpesan sesudah salam damai, mereka berjabat tangan, saya suruh duduk di depan. Bukan apa-apa, saya cuma mengatakan minta maaf karena saya hampir tidak pernah lihat ke kiri. Jadi saudara itu ikut kebaktian tapi juga tidak diperhatikan sama sekali. Apalagi sekarang di belakang begini. Terimalah nasib ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anggota jemaat ya. Kaya banget ya enggak, tapi kaya, orang bisnis, sukses. Tidak rajin ikut doa pagi. Yang cuman seminggu sekali itu. Tetapi kalau dia datang, dia selalu bikin kesaksian. Dan kesaksiannya itu selalu dimulai alasan kenapa dia pagi itu datang doa pagi. Dan selalu dia mengatakan, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang ke acara doa pagi ini. Lalu sudah itu kemana-mana lah pokoknya. Ya sudah, kita komunitas doa pagi sudah ngerti kalau beliau datang mau cerita apa saja dibiarin. Ya. Berulang kali begitu. Nah saudara saya itu orang yang tidak terlalu suka basa-basi kalau udah begitu. Tiap kali dia datang selalu mulai dengan mengatakan saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang doa pagi ini. Jadi pada doa pagi yang lain rupanya dia tidak pernah digerakkan oleh Roh Kudus. Karena beberapa kali begitu lalu saya, karena kami sama-sama dari Jawa Tengah, saya satu kali sengaja ajak dia ngobrol. Saya tahu persis dia orang bisnis yang, ya dia cerita juga tentang kehidupannya. Saya tanya begini, kamu kalau doa pagi selalu mengatakan digerakkan oleh Roh Kudus. Karena itu digerakkan oleh Roh Kudus, terus kowe teko nang doa pagi. Ini pakainya bahasa Jawa ketahuan ya. Kowe teko nang doa pagi. Neng aku mengtakon siji, aku mau nanya sama kamu satu. Kalau kamu ngasih suap ke pejabat, yang kamu cerita sendiri kan kalau kamu suka kasih sogok suap itu. Kamu pernah digerakkan oleh Roh Kudus apa enggak? Saya cuma mengatakan sama dia, nek bener kowe iki nyogok pejabat digerakkan oleh Roh Kudus. Samuel Santoso melepas toga. Aku rameh dadi pendeta maneh. Saya tidak mau jadi pendeta lagi. Sebab ternyata Tuhan tidak bisa dipercaya. Saudara, orang ini diam saja. Tidak kasih jawaban apa-apa. Digerakkan oleh Roh Kudus apa enggak kalau mau lebih jauh karena dia pernah ngaku, kalau kamu kasih servis perempuan ke pejabat itu, kamu nanya sama Tuhan dikasih apa enggak? Kalau Tuhan bilang boleh, sekali lagi saya ngomong, aku pensiun jadi pendeta. Aku mau lepas toga, tidak mau jadi pendeta lagi. Sebab ternyata Tuhan tidak konsisten dengan apa yang harus saya sampaikan. Nah saudara, kalau kita bicara tentang Roh Kudus kan selalu bicaranya hal-hal yang
dianggap rohani ya. Kalau soal datang doa pagi, ini orang ini juga begitu. Kalau dia minggu lalu udah kasih perpuluhan, dia juga bilang begitu. Minggu lalu aku digerakkan oleh Roh Kudus untuk kasih perpuluhan. Dan yang begitu itu selalu hal-hal yang rohani. Tetapi hal yang jasmani, material, duniawi, profan, enggak ya. Enggak. Saudara, tema hari ini Allah yang hadir di dalam hati dan mewujud dalam tindakan. Saudara, ini relief dari satu gereja di Dublin, konon kabarnya begitu, karena saya lihat di Wikipedia. Mau mengatakan apa? Mau mengatakan inilah yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupannya sebagai Allah. Dan pemahatnya ini dapat inspirasi dari buah-buah roh. Buah-buah roh di Galatia 5 itu yang kemudian dibentuk melalui relief kaca yang pecah-pecah itu, dan tiap buah roh itu diberi figur. Kasih itu digambarkan yang di tengah, Yesus, Sang Gembala yang baik. Lalu pinggir-pinggirnya itu ada murid Yesus, ada Ayub, ada tokoh-tokoh lain. Yang buat saya menarik, ini cuma mau mengatakan kepada saya bahwa berbicara tentang Roh Kudus itu tidak berbicara hanya tentang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang jauh tinggi, kita tidak bisa merabanya, kita tidak bisa merasakan akibatnya. Tetapi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita mesti bicara tentang hal-hal yang luhur, yang bagus dan konkret. Selalu begitu. Bukan hal-hal yang tinggi yang orang suka mengatakannya, saya itu kalau berbahasa roh saya juga enggak ngerti. Paulus juga pernah menghadapi kasus semacam itu sampai dia mengatakan, kalau aku sih lebih suka aku ngomong pakai satu kata, tapi orang lain tahu daripada aku ngomong ribuan kata tetapi tidak ada orang yang tahu saya. Sangat konkret. Ini ketahuan, bukan milik saya. Tolong diklik aja deh. Minta tolong diklik boleh? Adakah orang di ruang mulmet? Nah, udah ya. Tema hari ini hadir dalam hati dan apa itu? Dalam tindakan ya. Klik berikutnya. Saudara, kalau kita membaca Yohanes 14, bacaan yang tadi kita baca, bacaan ketiga, dan yang tadi saya kutip di kata pembuka itu kita melihat ada kontinuitas dan ada diskontinuitas. Supaya saya kelihatan pinter, jadi saya pakai kata bahasa asingnya. Kontinuitas itu berlanjut, tapi juga ada yang diskontinuitas, yang tidak berlanjut. Apa itu? Yang pertama, lingkaran pertama itu yang tadi saya baca di kata pembuka. Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang aku lakukan itu yang Bapa suruh aku melakukannya. Yang aku katakan kepadamu itu adalah Bapakku yang mengatakannya melalui aku. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Misterius.
jadi perdebatan teologis yang panjang sampai sekarang. Tetapi dikatakan itu pada bagian Yohanes 14. Lingkaran yang kedua, sekarang orangnya lebih banyak. Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi bukan hanya aku dan Bapa satu. Tetapi ada Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani disebut aku Parakletos, yang diterjemahkan penolong, penghibur. Sekarang ada 3 sosok disebut di sana. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh kebenaran. Saudara, kalau kebenaran kita baca muncul dalam Injil Yohanes, maka yang dimaksud itu pertama-tama adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kebenaran. Bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, bahwa dia melakukan apa saja untuk dunia ini. Bahkan memberikan anaknya, hadir di dalam diri anaknya, dan sekarang anaknya itu mau pergi, meninggalkan murid-muridnya, dan dia memberikan Roh Kudus, Parakletos, penolong, yang akan menyertai para murid itu dalam kehidupan tanpa Yesus lagi. Yang ketiga, maaf mengganggu ya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kesatuan itu bertambah. Tadinya cuma Bapa dan Anak, sekarang Bapa, Anak, Roh Kudus, dan para murid. Gereja Tuhan, umat. Kalau kamu satu dengan aku, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, aku akan memberi kepadamu Roh kebenaran. Roh Kudus diam di dalam kamu. Dia akan menjadi, kalau saya pakai representasi dari saya yang sudah tidak hadir, sekarang hadir di dalam diri kamu. Tapi ada satu hal yang menarik, saudara, kalau diperhatikan ini. Tuhan Yesus itu seperti sadar betul bahwa ini pengajaran yang sulit sekali dipahami secara rasional. Cenglinya itu tidak ada, gitu, susah. Karena itu dia mau bicara lebih konkret. Oke lah, kalau kesatuan-kesatuan seperti ini misterius buat kamu, misteri. Bapa dan aku satu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau Bapa di dalam aku dan aku mengutus kepada kamu Roh kebenaran, dan Roh itu satu dengan aku. Lalu sekarang Bapa, Anak, Roh itu kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Semua sulit. Lalu Tuhan Yesus memberi kepada kita cara melihatnya. Kalau kamu sulit percaya, paling tidak percayalah pada perbuatan itu sendiri. Kamu tidak melihat Bapa di dalam aku, oke, aku bisa mengerti. Tapi yang aku lakukan itu adalah yang Bapakku lakukan melalui aku. Yang nanti akan dilakukan oleh Parakletos, oleh Roh Kudus itu adalah yang aku dan Bapakku melakukannya untuk kamu. Jadi kalau kamu tidak bisa mengerti, masih tetap belum bisa mengerti seperti apa kesatuan itu, percayalah kepada perbuatan-perbuatan itu sendiri, pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan nanti dalam kesatuan dengan umat, dengan jemaat, sama. Paling tidak percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Bapa dalam kehidupan umat. Saudara,
tahun ini saya mau mengatakan satu hal yang saya ambil terus pada waktu perkhotbah Paskah Kebangkitan. Bahwa bukti kalau Yesus bangkit itu, jangan pernah saudara mengatakan ada kubur kosong, ada penampakan, ada malaikat atau laki-laki di kubur yang ketemu sama, enggak. Tanda, bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit dan masih hidup sampai sekarang terus bekerja adalah ada gereja. Ada saya dan saudara-saudara. Saya sebagai gereja, keluarga-keluarga Kristiani sebagai gereja, jemaat Kristiani sebagai gereja, gereja Tuhan, itu menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus tetap hidup. Dan sekarang ditambah lagi, di dalam rohnya yang kudus, dia terus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaannya selalu positif, pekerjaan-pekerjaannya selalu baik. Kita boleh pakai gambaran yang dipakai oleh Paulus. Ketika dia ada di Athena, dia lihat kuil banyak sekali dewa, lalu dia tertarik kepada satu kuil yang dikasih keterangan, didedikasikan untuk dewa yang tidak dikenal. Orang Yunani, setiap aspek dari kehidupan ada dewa-dewinya sendiri. Supaya dewa-dewi itu tidak marah karena ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan, lalu dibuatlah satu kuil sendiri untuk dewa dan dewi yang kami tidak kenal. Tapi Paulus dengan enak, dengan nyaman mengatakan, inilah yang aku beritakan kepada kamu. Allah yang tidak, dewa yang tidak kamu kenal. Tetapi dewa ini melakukan apa saja yang baik untuk kehidupanmu. Dia menguasai apa saja yang dilakukan oleh manusia sepanjang itu baik. Inilah dewa yang kamu sembah. Saya dan saudara-saudara menjadi gereja yang harus menjadi bukti bahwa Yesus itu bangkit. Parakletos, saudara, khas Injil Yohanes. Parakletos itu secara harafiah artinya di samping. Para, kita ingat parasit ya. Parasit itu tanaman yang nempel di entah batang pohon atau pokoknya parasitnya itu pasti nempel di samping. Kaleo itu berbicara. Bayangkan saudara berada di ruang pengadilan. Di meja depan pusat itu ada hakim, sebelah hakim ada jaksa, sebelah hakim ada panitera, di depan hakim itu ada terdakwa. Penasehat hukum letaknya di mana? Di sisi terdakwa. Dia adalah penasehat hukum. Itulah parakletos. Kalau terdakwa diteter oleh hakimnya untuk satu perkara dan dia tidak bisa menjawab, dia bisa mengatakan kepada hakim, penasehat hukum saya akan menjelaskan hal itu. Dan penasehat hukum itulah yang mewakili si terdakwa menjelaskan perbuatan-perbuatan hukum tadi. Itulah parakletos. Karena itu kadang-kadang parakletos itu juga diterjemahkan sebagai advokat. Parakletos, terjemahannya banyak sekali. Tapi yang saya paling suka terjemahan parakletos itu di banyak Alkitab bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan comforter. Nggak tahu kok banyak Alkitab yang berbahasa Inggris lebih suka menerjemahnya comforter. Comforter itu berasal dari kata con, bersama-sama, dan forte, menguatkan.
Comforter itu orang yang bersama-sama menguatkan, hadir dan menguatkan. Sayang sekali di bahasa Indonesia diterjemahkan roh penghibur ya. Dan kalau saudara mendengar kata penghibur, pikirannya positif atau negatif? Negatif ya. Perempuan penghibur, laki-laki penghibur. Ya. Padahal mau menerjemahkan comforter, comforte. Dia hadir. Dia berada di samping Parakletos. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, meskipun dia ada di samping kamu, tetapi dia ada di dalam diri kamu untuk selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus ada di dalam diri saudara apa enggak? Jawabnya iya. Di sebelah mana? Lalu orang mengatakan di hati, Pak Sam. Hati ada di sini ya, bukan di sini ya. Ini jantung hati. Ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu Parakletos, di luar mendampingi kamu. Tetapi dia ada di dalam diri kamu. Meskipun begitu, saudara, Roh Kudus itu tetap berdaulat sepenuhnya. Saya tidak bisa memperlakukan Roh Kudus itu seperti saya memperlakukan pointer ini. Saya katakan, nah, Roh Kudus sekarang ada di tangan saya. Sekarang saya mau apakan dia seperti pointer ini saya perlakukan. Saya bisa pakai tapi saya bisa juga buang, saya bisa taruh, saya bisa abaikan. Roh Kudus itu tetap berdaulat untuk kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Parakletos yang lain. Supaya, mata ini soal mata. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu Parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Jadi saudara, kadang-kadang saya merasa kok aneh juga ya. Doa Pentakosta nanti selalu mengatakan, ya Roh Kudus sekarang hadirlah bersama kami. Hadirlah ya Roh Kudus sekarang. Datanglah Roh Kudus sekarang. Padahal di dalam kenyataannya Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Paulus mengatakan, kalau kamu bisa mengatakan aku percaya kepada Yesus, itu bukan karena kamu, tapi itu pekerjaan Roh Kudus yang membuat kamu berani mengakui Yesus itu Tuhan. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kamu. Karena itu sebetulnya yang penting adalah janji dan komitmen kita. Untuk apa? Untuk mempersilahkan Parakletos itu bekerja seluas-luasnya, seleluasannya, menentukan apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita katakan, menguasai, mendorong, menuntun, supaya kita melakukan apa-apa yang sesuai dengan kebenaran itu. Semua yang baik. Ya, silahkan saudara baca ya ini. Mata saya sudah tidak jelas lagi. Roh Kudus itu mesti kita biarkan supaya dia berkarya dengan leluasa atas kehidupan kita. Bukan kita yang menyuruh dia melakukan ini dan itu. Bukan kita yang memilah-milah dia boleh melakukan ini. Dalam banyak soal kamu gak usah ikut.
dalam soal rohani saja kamu boleh ikut. Enggak. Kita harus membiarkan diri, mempersilahkan roh Parakletos itu bekerja dengan leluasa. Yang menarik saudara, kalau Yohanes pakai Parakletos, maka Injil Matius atau Lukas pakai Roh Kudus itu sebagai bukan eksusia, kuasa, meskipun diterjemahkan kuasa, tetapi kamu akan menerima dunamis. Dunamis diterjemahkan kuasa. Dunamis itu dinamo. Kalau Tuhan ada di dalam dirimu, kamu akan mendapat dinamis. Kita ingat dinamika, kita ingat gairah, kita ingat gerakan yang menghasilkan sesuatu. Saudara, kenapa tadi saya menyuruh saudara cari satu orang baru? Saya mau pakai akibat dari saya mengacau sebuah kebaktian seperti tadi. Tapi saya mau mengatakan, itu kerja Roh Kudus. 4 bulan yang lalu ada seorang bapak yang menelpon saya, bukan anggotanya GKI Kedoya, telepon saya dan mengatakan peristiwa yang 6 bulan yang lewat terjadi. Minggu itu Pak Sam khotbah di jemaat kami. Lalu Pak Sam mengatakan minta maaf, mengacau pada waktu salam damai yang cuma nyanyi bersukacita, enggak. Lalu kita disuruh keluar dari tempat duduk kita, cari orang yang belum kita kenal, kita jabat tangan, kita kenal orang itu. Nah, Pak Sam, saya itu rajin berjemaat, kebaktian minggu di jemaat itu. Selama berbulan-bulan saya sedang down. Saya sedang punya masalah yang bermacam-macam masalah. Saya datang kebaktian. Tapi pikiran saya pergi kemana-mana, kadang-kadang kosong begitu. Saya selalu duduk di ujung sebelah pojok, sebelah belakang. Nah, ketika orang disuruh cari satu teman baru, tiba-tiba seorang bapak datang kepada saya. Lalu kita berkenalan. Saya pikir tadinya sudahlah ini basa-basi. Lalu kita sebut nama, tinggalnya di mana, gitu, dan selesai tidak ada apa-apa. Tetapi Pak Sam minggu depannya, bapak ini datang lagi ke saya pada waktu salam damai. Lalu kami sempat ngobrol sebentar. Minggu depannya, sekarang dia tidak cuma datang, tapi dia ambil tempat duduk di sebelah saya. Lalu kami mulai bercakap-cakap. Pak Acong ini mengatakan, Roh Kudus yang menggerakkan Bapak ini datang kepada saya. Dia mendampingi saya. Dari perkenalan yang salam damai tadi, kemudian percakapan berlanjut bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja. Ketika kami bertukar nomor telepon, ketika dia tetap kontak ke saya, lalu kita kemudian menjadi sahabat, saya merasa Tuhan mengutus orang ini ke saya. Saya bisa menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Dia utusan Tuhan, Pak Sam. Karena dia kemudian menjadi sahabat saya. Dia bukan hanya memberi teori supaya kalau punya masalah begini lalu begini, tapi dia bantu saya. Malahan sampai pada kasus tetap bisnis, kasus keuangan, dia bantu saya. Jadi saudara, saya cuma mau mengatakan, jangan jadikan acara salam damai itu sekedar sebuah ritual, karena liturginya begitu.
Sebab siapa tahu, sekali lagi siapa tahu, Tuhan menggerakkan saudara untuk berjumpa dengan orang yang dia mau, Tuhan melayani pribadi. Seperti orang yang tidak dikenal datang kepada Koh Acong. Dan kemudian menjadi parakletos, betul. Bukan hanya parakletos dalam pemahaman teologis, tetapi sekarang menjadi parakletos dalam pemahaman yang praksis. Dia adalah roh yang menguatkan, hadir berada bersama saya, menolong saya, menunjukkan jalan keluar bagi saya. Sampai sekarang terima kasih Pak Sam untuk acara kebaktian yang sedikit kacau waktu itu. Tetapi buat saya itu kekacauan yang sangat bermakna. Saya merasakan itulah kerja Roh Kudus. Saudara, Tuhan mau hadir melalui pekerjaan-pekerjaan saudara. Perbuatan-perbuatan yang baik, yang luhur, yang dijiwai dengan kasih dari saudara-saudara semua. Jangan pernah berhenti, ya saya pasang, kita itu kan orang yang punya kelemahan, punya kekurangan dan tidak sempurna. Kita terbiasa pakai itu ya. Saya punya 10 kata yang saya hafal. Kita itu kan darah, daging, keringat, penuh dengan cacat, celah, aib, noda, dosa, kekurangan, kelemahan. Saking hafalnya itu, manusia, darah, daging, keringat, penuh dengan cacat, celah, aib, noda, dosa, kekurangan, kelemahan. Kalau sudah itu belakangnya apa? Harap, maklum. Karena saya penuh kelemahan, jadi saya tidak bisa Pak. Tetapi Tuhan mengutus saya dan saudara-saudara dengan mempertimbangkan kelemahan dan kekurangan serta ketidaksempurnaan untuk apa? Menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Dia bekerja dalam diam. Dia bekerja dalam hening. Dia tidak woro-woro kemana-mana. Dia tidak bawa kameramen untuk kemudian nanti di TikTok keluar. Sekarang banyak sekali. Tapi dia setia, terus bekerja. Coba rasakanlah apa yang dia mau kita melakukannya. Barangkali seperti orang yang diutus Tuhan pergi kepada Koh Acong, yang tadinya tidak kenal meskipun selalu kebaktian barengan. Rasanya di Surya Utama banyak yang begitu ya. Ini menuduh tidak baik ya. Moga-moga tuduhan ini tidak benar. Mari kita biarkan Roh Kudus itu bekerja. Saya dan saudara-saudara mendapat kehormatan menjadi parakletos untuk sesama kita. Amin.